Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kita pada tahapan terakhir dalam proses penyusunan atau pembuatan laporan keuangan dari CV Raun Indonesia. Ya, dimana pada pertemuan terakhir ini saya akan bahas mengenai jurnal penutup atau closing jurnal, dimana jurnal ini nanti akan kita gunakan untuk menutup akun-akun sementara, yaitu nama akun dengan kode 4 sampai kode 9 nanti akan kita tutup atau kita akan balik saldonya, sehingga pada akhir periode pada proses tahapan penyusunan neraca saldo setelah penutupan yang tersisa hanya saldo-saldo akun real, yaitu saldo untuk akun kode 1 sampai dengan kode 3, yaitu untuk akun harta, akun hutang serta modal. Itu yang tersisa nanti pada saat penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini kita akan coba susun atau buat untuk jurnal penutup atau closing jurnal. Ya, untuk menutup adanya akun-akun sementara, maka data yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal penutup ini kita akan berdasarkan atau akan gunakan data yang ada di neraca lajur ini. Nah, di neraca lajur atau data di neraca lajur ini kita akan gunakan data yang ada di laporan rugi laba ini. Ya, data-data yang ada di laporan rugi laba, di mana kita ketahui di sini untuk rugi laba sendiri adalah kolom yang memuat hanya saldo-saldo akun pendapatan, ke saldo beban, kemudian pendapatan dan beban di luar usaha, yaitu untuk akun kode 4 sampai dengan kode 9. Nah, inilah akun-akun yang akan kita tutup saldonya, atau saldo-saldo inilah yang akan kita tutup nilainya di dalam jurnal penutup, atau akan kita balik saldonya seperti itu. Sehingga pada akhir periode untuk saldo-saldo ini maka akan berubah menjadi 0. Itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk akun pendapatan dan beban, maka yang harus kita tutup adalah selisih antara saldo pendapatan dan beban ini, yaitu laba bersih ini. Nah, laba bersih ini pun akan kita tutup nanti saldonya, ya, akan kita tutup untuk nilai laba bersihnya. Kemudian yang terakhir adalah yang akan kita tutup adalah untuk akun adanya pengambilan oleh pemilik, yaitu Habib Prawiga Drawing dan Tirasani Drawing. Ini yang akan kita tutup. Ya, saya kasih tanda warna merah. Oke, ini saya kasih warna hitam biar tidak mengganggu. Ya, jadi akun-akun yang saldonya saya kasih warna merah inilah yang akan kita tutup. Oke, yang pertama kita fokus pada akun pendapatan dan akun beban ini dulu. Kita akan coba tutup atau akan kita catat di jurnal penutup ini. Yang pertama kita masukkan tanggal 31 tentunya. Kemudian yang pertama karena akan menutup namanya akun pendapatan, maka di sini di laporan laba rugi atau di kolom laba rugi kita tahu bahwa untuk pendapatan itu saldonya ada di sisi kredit. Berarti di sini ada dua akun di sini, yaitu akun rent revenue dan akun other revenue. Ini adalah akun pendapatan. Oke, di sini saldo pendapatan itu ada di sisi kredit. Sehingga pada saat kita catat atau kita masukkan ke dalam jurnal penutup, karena jurnal penutup ini adalah membalik saldo-saldo normal, maka otomatis yang akun pendapatan tadi ada di sisi kredit kita akan letakkan di sisi debit. Sedangkan akunnya untuk menutup akun pendapatan ini atau akun yang akan kita gunakan untuk menutup adanya akun pendapatan dan beban ini, kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, nilainya sendiri kita ambil di sini. Oke, di sini untuk rent revenue itu 4 miliar 2.300.000 dan other revenue 2.025.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke, setelah kita masukkan, baru untuk income summary sendiri ini kita ambil dari jumlah kedua pendapatan ini. Sehingga di sini bunyi jurnal untuk pendapatan adalah untuk menutup akun pendapatan adalah rent revenue, other revenue pada income summary. Nilainya masing-masing 4 miliar 2.300.000 untuk rent revenue, 2.025.000 untuk other revenue, sedangkan income summary-nya adalah 4 miliar 4.325.000. Seperti itu kira-kira. Ini untuk kode akunnya kita menyesuaikan dengan yang ada di daftar akun. Oke, itu untuk akun pendapatan. Sekarang setelah kita tutup akun pendapatan ini, maka sekarang kita akan coba tutup untuk akun beban. Oke, di sini kita tahu bahwa akun beban di kolom laba rugi ini ada di sisi debit. Berarti akun-akun yang ada di sisi debit ini akan kita tutup saldonya di sini. Oke, mulai dari wages and salaries sampai dengan other expense kecuali other revenue. Kita masukkan nama akunnya.
wages and salaries sampai dengan other expense kecuali other revenue. Karena other revenue ini barusan kita tutup saldonya. Kita masukkan ke sini. Oke, perhatikan di sini untuk saldo normal beban di sini ada sisi debit. Karena jurnal pembalik, maka saldonya kita balik, dimasukkan atau kita masukkan ke dalam jurnal penutup. Ini akan kita letakkan di sisi kredit, seperti itu. Ya, akan kita masukkan di sisi kredit. Ya, seperti ini. Kita masukkan di sisi kredit semua. Dari wages and salary sampai dengan other expense. Oke, nilainya, saldonya ini kita ambil dari sini. Ya, ini kita ambil, kita masukkan ke sini sesuaikan dengan nama akunnya masing-masing. Oke, masukkan nilai saldonya sesuaikan dengan nama akunnya masing-masing. Oke, setelah itu karena ini di sisi kredit, maka akun penutupnya di sisi debit ini kita gunakan sama dengan akun yang kita gunakan untuk menutup akun pendapatan, yaitu income summary. Kita masukkan di sisi debitnya income summary. Nah, jumlah untuk income summary ini adalah akumulasi dari seluruh beban ini. Oke, kita jumlahkan seluruh beban, kita letakkan di sisi atau di akun income summary. Oke, seperti itu. Oke, untuk kode akunnya silakan diisi masing-masing sesuaikan dengan nama akunnya. Itu jurnal untuk menutup akun beban. Oke, akun pendapatan sudah kita tutup, akun beban juga sudah kita tutup. Nah, sekarang selisih antara beban dan pendapatan ini otomatis akan menghasilkan laba sama dengan yang ada di neraca lajur ini. Selisih antara pendapatan dan beban ini itu akan menghasilkan laba. Nah, laba ini pun akan kita tutup ke dalam jurnal penutup atau akan kita balik saldonya atas laba ini. Nah, jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya akun laba itu atau adanya laba itu, maka kita gunakan, perhatikan di sini bahwa laba di sini statusnya ada di sisi debit di sini. Maka otomatis adanya laba itu akan menambah modal. Sehingga di sini jurnalnya kita gunakan adalah income summary ada di sisi debit ya. Jumlahnya adalah jumlah labanya ini. Oke, jumlah ini 2 miliar sekian itu kita masukkan di sisi debit nilai labanya. Oke, laba ini otomatis akan menambah nilai modal. Sedangkan di sini untuk akun modal kita perhatikan akun modal di sini ada dua pemilik, yaitu Habib Prawiga Drawing dan Tira Sani Drawing. Ada dua pemilik, sehingga laba ini harus kita bagi dua, kita letakkan di masing-masing pemilik modal ini. Oh, yang ini ya, Habib Prawiga Equity, Habib Prawiga Equity dan Tira Sani Equity. Otomatis dua laba bersihnya akan menambah nilai modal dari kedua pemilik ini. Sehingga ini kita bagi dua. Oke, kita bagi dua sehingga di sini yang pertama kita masukkan dulu untuk Habib Prawiga Equity. Ini kita bagi dua. Dibagi dua sehingga per orangnya atau per pemiliknya adalah didapat 1.256.561.459 rupiah. Masing-masing didapat hasil yang sama. Oke, karena dibagi dua. Jadi nilai laba ini kita bagi dua untuk dua pemilik sehingga satu orangnya dapat 1.256.561.459 rupiah. Itu untuk jurnal menutup adanya laba ini. Oke, laba selesai. Sekarang kita akan tutup untuk privenya atau pengambilan pribadi oleh pemilik ini. Oke, pengambilan pribadi oleh pemilik di sini kita tahu bahwa akun normalnya ada di sisi debit, maka di sini akan kita catat di jurnal penutup. Kita akan balik nilai saldonya, sehingga untuk jurnalnya di sini untuk Habib Prawiga Drawing ada di sisi kredit. Yo, masing-masing di sini 5 juta untuk Habib Prawiga Drawing dan 4.200.000 untuk untuk Tira Sani Drawing. Nah, adanya pengambilan pribadi oleh pemilik otomatis akan mengurangi nilai modal dari masing-masing pemilik ini. Untuk Habib Prawiga Equity otomatis akan berkurang 5 juta, Tira Sani Equity pun akan berkurang 4.200.000. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai semua ditutup akunnya, baru kita akan jumlahkan nilai saldo di debit dan di kreditnya. Kita letakkan di sini, kita jumlahkan, didapat nilai masing-masing debit kreditnya 8 miliar
Rp17.850.000. Itu untuk jurnal umum. Oke, setelah selesai jurnal umum yang kita buat. Nah, untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, maka hasil dari jurnal penutup ini harus kita posting ke dalam buku besar ini. Ya, kita akan posting ke dalam buku besar ini untuk menghasilkan nilai saldo akhir dari masing-masing buku besar ini. Oke, cara postingnya sama seperti pada saat kita memposting dari jurnal khusus ya. Kita cari nilai kode akunnya, kemudian kita cari buku besarnya, baru kita posting nilainya. Sama seperti ini. Ya, sama seperti jurnal penutup ini. Misalnya di sini ada rent revenue, ada di sisi debit. Kita cari buku besar rent revenue di sini. Kita cari buku besar rent revenue. Ya, ini berarti kita masukkan di sini tanggal 31 closing, ada di sisi debit tadi ya. Perhatikan di sini ada di sisi debit 4 miliar 2 juta sekian. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu kita masuk ke saldo. Sebelumnya ada saldo kredit, kemudian ada posting dari jurnal penutup debit. Oke, kredit ketemu debit sehingga hasilnya 0. Nah, setelah semua nama akun ini kalian posting semua ke dalam buku besar, maka bisa dilihat di sini hasil buku besar, hasil posting setelah adanya jurnal penyesuaian dan buku besar ke dalam jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke dalam buku besar, maka nilai saldo setelah adanya posting itu untuk kode akun 3 ke atas, yaitu mulai dari Habib Prawiga Drawing, yaitu kode 31201 sampai kode 9, ini hasilnya saldonya 0. Kalau kalian perhatikan, saldonya semua 0. Ya, hasilnya saldonya 0. Yang tersisa itu hanya kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 modal Habib Prawiga Equity. Seperti itu. Ya, setelah kalian sudah pastikan bahwa nilai saldonya atau hasil jurnal penutup ini sudah kalian posting semua ke dalam buku besar, baru saldo-saldo akhir di buku besar ini mulai dari cash in bank ke bawah kita akan rekap dalam bentuk neraca saldo setelah penutupan. Oke, neraca saldo setelah penutupan karena sudah dipastikan dilihat dari buku besarnya, yang tersisa itu hanya saldo dari akun kode 1 sampai kode 3, maka kita masukkan saja untuk kode akun dan nama akun dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3 ini. Baru setelah itu kita masukkan atau kita ambil nilai saldonya. Kita mulai dari pertama. Oke, yang pertama di sini ada cash in bank. Menghasilkan saldo akhir di sisi debit 721.950.000. Kita masukkan di neraca saldo setelah penutupan di sisi debit 721.950.000. Kemudian yang kedua, di sini ada petty cash, saldo debit 10 juta. Kita masukkan di sini saldo debit 10 juta. Lalu order receivable, kita cari order receivable di sini. Oke, menghasilkan saldo debit 1.500.000. Kita masukkan di sini 1.500.000. Lalu untuk prepaid expense, kita cari prepaid expense buku besarnya ini. Oke, prepaid expense menghasilkan saldo 12.400.000 sisi debit. Kita masukkan di sisi debit 12.400.000. Lalu office supplies, kita cari buku besar office supplies di sini. Ya, ini office supplies ada menghasilkan saldo akhir saldo debit 200.000 di sisi debit. Kita masukkan sisi debit 200.000. Oke, lakukan seperti itu, masukkan semua nilai saldo-saldo akhir di buku besar ini, kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Sehingga nanti setelah kalian masukkan semua nilai saldonya, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, yang ada hanya saldo akun akurnya itu dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Ini adalah akun-akun real. Oke, setelah kalian rekap semua saldo akhir yang ada di buku besar ini ke dalam neraca saldo setelah penutupan, setelah itu kalian jumlahkan debit dan kreditnya. Oke, setelah dijumlahkan di sini hanya tersisa untuk saldo akhir atau neraca saldo setelah penutupan, jumlah debit dan kreditnya masing-masing 9.573.850.000 rupiah. Itu kira-kira hasil dari neraca saldo setelah penutupan untuk CV Raunjaya. Oke, untuk pembahasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa CV Raunjaya,
untuk hari ini saya nyatakan untuk diselesaikan. Oke, jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Kita akan bahas atau kita akan coba ketemu dengan tutorial-tutorial akuntansi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.